Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Insya Allah Ustazah selalu doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat ya belajarnya di rumah. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan Ustazah Uki. Insya Allah hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, maka kita berdoa dulu ya. Baik, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah teman-teman, insya Allah untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita masuk di pelajaran ke bab 2. Nah untuk hari ini juga insya Allah akan ada 2 materi yang akan Ustazah jelaskan. Yang pertama tentang anggota tubuh dan kegunaannya, dan yang kedua tentang menjaga memelihara kesehatan. Nah teman-teman, untuk yang pertama tentang anggota tubuh. Nah teman-teman tahu nggak sih anggota tubuh kita itu ada apa saja? Ya, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada tangan, dan ada kaki, dan masih banyak lagi ya anggota tubuh kita. Nah, sekarang untuk hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang panca indera pada anggota tubuh kita. Nah, teman-teman tahu nggak panca indera itu apa sih? Nah, panca indera itu adalah 5 panca indera kita, yaitu tentang ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nah, Ustazah akan jelaskan satu persatu. Mulai dari mata. Mata itu berguna untuk apa ya teman-teman? Ya, mata itu untuk melihat. Mata kita ada berapa ya? Ya, ada 2. Jadi mata itu berfungsinya untuk melihat. Nah, yang kedua yaitu telinga. Telinga itu untuk mendengar. Telinga kita ada 2. Jadi teman-teman, telinga itu juga fungsinya adalah untuk mendengar, yang dimana ketika ada orang lain bisa berbicara atau orang lain yang sedang berbicara, kita bisa mendengar. Jadi kita mendengar itu yang berfungsi adalah telinga kita. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Ya, ada hidung. Hidung untuk mencium bau ya teman-teman. Jadi ketika kita mencium bau harum atau bau yang tidak harum, itu yang berfungsi adalah hidung kita. Nah, baru selanjutnya ada lidah. Lidah itu fungsinya untuk mengecap rasa. Jadi teman-teman, lidah kita ini fungsinya adalah pengecap rasa. Nah, jadi ketika kita makan, misalkan ketika kita makan, kita merasakan makanan itu ada yang asin, ada yang pahit, ada yang manis. Nah, itu yang berfungsi adalah lidah kita, karena lidah sebagai pengecap rasa. Nah, baru yang terakhir adalah kulit. Kulit itu berguna untuk meraba sesuatu. Jadi teman-teman, kulit itu jadi kulit kita yaitu bisa juga dari tangan kita ya. Nah, jadi tangan itu kan dilapis dengan kulit kita. Jadi itu fungsinya adalah meraba sesuatu ya. Nah,
itulah teman-teman tentang anggota tubuh kita yang berfungsi sebagai panca indera. Nah, materi yang kedua adalah tentang cara memelihara kesehatan. Nah, teman-teman, kita manusia diciptakan sebagai manusia juga harus untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang bagaimana sih cara memelihara kesehatan, teman-teman? Ya, cara memelihara kesehatan itu banyak ya, yaitu yang pertama tentang kita harus rajin berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kita, tulang-tulang kita supaya sehat dan supaya bisa jadi kuat. Nah, selanjutnya apalagi ya cara menjaga kesehatan? Yaitu dengan mandi setiap hari, yaitu pagi hari dan sore. Supaya apa? Supaya badan kita segar, badan kita bersih ya. Jadi apalagi di pagi hari, mandinya di pagi hari supaya badan kita segar. Ketika kita mau beraktivitas, kita lebih segar, lebih kuat insya Allah. Baru kalau sore hari, karena kita sudah beraktivitas dari pagi, badan kita sudah kotor, akhirnya kita harus mandi supaya badan kita bersih kembali. Baru keramas minimal 2 kali ya teman-teman saat mandi juga nih. Jadi teman-teman keramas rambut juga harus rajin ya, supaya rambut kita jadi bersih, tidak ada kotorannya, tidak ada kotorannya. Nah, baru apa lagi ya teman-teman? Ya, selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan atau sesudah teman-teman bermain, sesudah bermain ya. Jadi cuci tangan sebelum dan sesudah makan dan sesudah bermain. Supaya apa teman-teman? Kita harus cuci tangan agar ketika kita mau makan, kita harus cuci tangan dulu supaya yang ada di dalam tangan kita, kotoran-kotoran dan kuman-kuman itu tidak masuk ke dalam mulut kita, supaya kita tidak sakit perut. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, cuci kaki kita ya setelah bermain ya. Jadi setelah kita bermain di luar, ketika kita mau masuk rumah, sebaiknya kita cuci kaki dulu supaya kuman-kuman itu juga tidak menempel di tubuh kita. Baru apalagi ya teman-teman? Ya, bisa yaitu tentang gunting kuku. Jika sudah panjang ya, jadi kalau kuku kita sudah panjang, sebaiknya kita gunting kuku. Supaya apa? Supaya supaya kuman itu tidak ada di dalam tangan kita. Apalagi kuku itu kalau kita mau makan, kuku kita panjang juga kan, ada kuman, kan nggak sehat jadinya. Nah, baru apalagi ya? Kita bisa sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur, supaya kuman-kuman yang ada dalam mulut kita juga tidak terdiam dalam mulut kita. Maka kita sebaiknya harus sikat gigi. Baru makan makanan yang bergizi. Nah, ini nih yang penting teman-teman. Jadi ketika kita makan harus makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Ada makanan pokoknya, ada sayur-sayurnya, ada lauk pauknya, ada yang pokoknya mengandung protein, mengandung vitamin, mengandung karbohidrat, serta jangan lupa juga rajin minum susu. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, itu ya sebagian cara memelihara kesehatan. Jadi teman-teman rajin-rajin untuk menjaga kesehatan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah sakit dan badan kita bisa bersih. Nah, Ustaz juga mau ingatkan,
ada loh dalam agama Islam juga Allah telah menjelaskan bahwa Allah itu lebih menyukai orang-orang yang kuat daripada orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang mau menjaga kesehatannya. Salah satunya berolahraga serta makan makanan yang bergizi. Jadi teman-teman, Allah tuh lebih menyukai orang yang kuat daripada orang yang lemah. Orang yang lemah itu adalah orang yang bisa jadi tidak mau berolahraga, tidak mau makan makanan yang sehat. Nah, itu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman untuk materi hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah untuk tugasnya silakan teman-teman menulis cara memelihara kesehatan ya. Nah, nanti dikirim saja dalam bentuk foto. Nanti difoto dan dikirim di grup WA atau grup Telegram. Baik, teman-teman, Ustazah tutup saja dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.